anak-anak remaja dan teruna. Saat ini saya mengajak kalian untuk beribadah secara online. Dan kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Suku, seorang guru atau kepala sekolah di salah satu sekolah swasta. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, dan dilanjutkan lagu Kita Masuk Rumahnya, PKJ 13 kalau tidak salah. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Kami boleh kembali menghadap Tuhan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami yang menonton ini Tuhan, memberkati anak-anak-Mu agar firman yang kami dengarkan dalam ibadah ini Tuhan kiranya berkenan memberkati agar boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, anak-anak-Mu boleh menerimanya dengan baik, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Shalom adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan baik ya, meskipun kita berada di rumah karena situasi pandemi ini.
tetap jaga kesehatan, kemudian kita terus memohon kepada Tuhan sehingga masa-masa yang sulit dan penuh tantangan ini segera kita lewati dan kita kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Perenungan firman Tuhan pada ibadah ini kita akan belajar satu tema, yaitu remaja Kristen dalam dunia modern. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan pemilik hidup kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Meskipun kami dalam situasi yang sulit karena pandemi ini, tetapi kami yakin bahwa Tuhan tetap menolong kami. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman ini dan mempedomaninya dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai remaja, ya kalian adalah generasi milenial, ya, dan generasi Z. Hidup di era yang begitu maju, dan itu menjadi sukacita tersendiri bagi kalian karena berada pada situasi itu. Sekarang begitu gampang sekali ya, kita tidak tahu sesuatu tinggal tanya Om Google, semua pasti beres. Tugas-tugas pun saya yakin ketika kalian ada PR mungkin langsung tanya Google, keluar Blendly dan seterusnya. Tidak susah-susah lagi. Artinya apa? Kemajuan zaman ini dan ketika kita berada di era modern ini, semuanya itu ada di ujung jari atau ada di ujung telunjuk. Memudahkan kita untuk memahami, memudahkan kita untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang sebelum maupun yang sementara terjadi. Tetapi kemudian ada satu pertanyaan, adalah di era kemajuan zaman ini, apakah itu berbanding lurus atau seiring dengan bagaimana kehidupan orang-orang percaya, secara khusus remaja Kristen? Banyak data yang memperlihatkan bahwa semakin banyak remaja-remaja yang tidak lagi ke gereja, semakin banyak remaja-remaja yang tidak lagi peduli dengan kebutuhan-kebutuhan rohani, berdoa misalnya dan seterusnya. Tetapi saya yakin bahwa mungkin di antara kita tidak ada yang demikian. Mungkin itu di tempat lain. Bagaimana seorang remaja dalam menjalani hidup ini yang terus bersandar kepada Tuhan, itu hal yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena kita berada di dunia ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan yang tentunya sangat besar sekali. Kita bukan diciptakan dengan sembarangan. Karena itu perlu kita memahami dan menyadari bahwa keberadaan kita ini sangat penting sekali. Kita adalah masa depan gereja, masa depan dari keluarga, masa depan dari bangsa ini, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan ini. Nah, saya senang sekali akan berbagi melalui tokoh di dalam Alkitab, yaitu Samuel, bagaimana ketika dia masih kecil hidup di zaman yang dalam tanda kutip agak sulit ya. Mungkin tidak semudah dengan yang kita alami hari ini, tetapi kemudian dia mampu melewati zaman itu dan menjadi pemenang dalam hidupnya dan dipakai Tuhan secara luar biasa. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-18, 19 dan ayat yang ke-26, firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pasal yang ketiga ayat yang ke-19 juga mengatakan bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan
firman-Nya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Samuel ini adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Awalnya Hana itu adalah seorang yang mandul, tidak memiliki anak. Tetapi kemudian dia terus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya dan dia memiliki anak, dan dia dasarkan bahwa anak itu akan diserahkan kepada Tuhan dan akan menjadi pelayan Tuhan. Hana dan suaminya Elkana kemudian mengantarkan Samuel yang masih kecil itu setelah disapi, ya, atau setelah menyusui, sudah mulai kira-kira mungkin umur 2 tahun ya. Kemudian dia diantarkan kepada Imam Eli atau Nabi Eli dan dia dibimbing. Nah, Samuel ini kemudian hidup di bawah bimbingan Nabi Eli, tetapi kemudian kita melihat bahwa Nabi Eli atau Imam Eli ini memiliki 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal 2 bahwa anak-anak dari Imam Eli itu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka sangat jahat, dan secara sederhana kita mengatakan bahwa pasti ada pengaruh dari anak-anak Imam Eli ini kepada Samuel karena mereka tinggal satu tempat. Mereka sangat jahat, dan adik-adik bisa membaca bagaimana kejahatan itu yang mereka lakukan. Ketika orang datang mempersembahkan korban, mereka mengambil daging secara paksa dan seterusnya, dan itu adalah tidak menghormati hadirat Tuhan. Bahkan beberapa kejahatan yang lain yang dilakukan Alkitab mencatat dengan jelas. Nah, secara sederhana kita bisa memikirkan bahwa mungkin Samuel akan terpengaruh, ya, karena bukan di lingkungan yang lebih besar, tapi di dalam rumah ada orang yang mempengaruhi dia. Tetapi kemudian ada sesuatu yang berbeda. Alkitab mencatat seperti yang kita sudah baca tadi bahwa Samuel yang masih kecil, kemudian setelah dia mulai menjadi tumbuh, menjadi dewasa, tetapi yang terjadi adalah dia semakin mencintai Tuhan, semakin disukai orang, dan juga Tuhan semakin mencintai dia. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang terjadi dengan Samuel sehingga di situasi yang sulit ini dia tidak terbawa arus, tetapi dia tetap menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ini tidak mudah, ya. Seorang remaja itu gampang sekali dipengaruhi, dan dalam waktu-waktu tertentu itu orang katakan masih gampang, ya, ke kanan ke kiri atau ikut A ikut B itu gampang sekali, tetapi tidak dengan Samuel. Nah, adik-adik kita akan merenungkan, ada setidaknya saya mencatat 3 hal mengapa Samuel bisa menjadi seorang remaja yang berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit baginya. Yang pertama adalah di dalam Alkitab dikatakan bahwa ibunya dan ayahnya setiap tahun mengunjungi, bahkan membuatkan dia baju efod. Ya, tentu dukungan dari orang tua inilah yang membuat Samuel menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Ayah ibunya mengunjungi, ya, tentu mendoakan juga setiap saat, karena ketika anak ini belum ada, Hana juga sudah terus berdoa kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali bahwa dukungan orang tua itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari seorang anak, yaitu Samuel. Yang kedua, Samuel fokus melayani Tuhan. Alkitab tadi mencatat bahwa ketika dia masih kecil, dia terus melayani Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan Tuhan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak. Jadi setiap hari dia sudah terus terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan. Ketika orang-orang datang mempersembahkan korban, ketika orang datang berdoa, maka dia melihat. Dan itu juga yang dilakukan. Jadi dia membantu apa yang diperlukan oleh Nabi Eli atau Imam Eli. Dia persiapkan dan seterusnya. Sedari kecil sudah terbiasa dengan pelayanan. Yang ketiga adalah Samuel fokus pada tujuan hidupnya yang besar. Tentu Samuel tahu bahwa ketika dia berada di
rumah Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli, maka suatu saat dia juga akan menjadi seorang imam, dia juga akan menjadi seorang nabi. Bahkan pada kenyataannya bahwa memang dia menjadi seorang imam atau nabi atau bahkan hakim bagi bangsa Israel. Jadi dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi dia fokus kepada tujuan besar dari hidupnya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan di sana, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, kita bukan orang sembarangan. Kalian remaja yang bukan sembarangan, tetapi diciptakan Tuhan untuk pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Jangan mudah terpengaruh dengan situasi-situasi di sekitar kita. Saya tahu bahwa hari ini tidak mudah bagi adik-adik untuk bisa tetap menjadi seorang remaja yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Banyak sekali tantangan. HP kita itu seperti pisau, bisa baik, bisa buruk, tergantung dari penggunanya. HP kita atau semua fasilitas yang orang tua kita siapkan, bahkan bukan hanya HP tetapi sekitar kita yang kita perhatikan setiap hari, begitu sulit. Tetapi kemudian hanya satu kunci bahwa ketika kita taat dan dekat kepada Tuhan, dan 3 hal tadi yang saya jelaskan, bagaimana dukungan orang tua, bagaimana kita fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, dan mengerti bahwa hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka itu kita akan jalani dengan baik. Fokuslah untuk dekat kepada Tuhan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan kemajuan zaman yang kurang baik ini. Ya tentu banyak kelebihan-kelebihan itu yang kita maksimalkan, tetapi jangan kita fokus kepada hal-hal yang tidak benar. Kemudian adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, ingat bahwa kita bukan diciptakan bukan untuk hal-hal yang tidak benar, dan kita bukan diciptakan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kalian dan menciptakan kita semua untuk perkara yang lebih besar. Maka kiranya itu menjadi fokus kita dan kita tidak menjadi orang yang sembarangan. Tuhan kiranya menolong adik-adik semua dalam menjalani hidup ini, dan kita menjadi remaja yang milenial tetapi remaja yang takut dan taat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh belajar, tolong kami untuk bisa seperti Samuel, meskipun hidup di zaman yang sulit, tetapi kami mau supaya Tuhan menolong kami, dan biarlah Tuhan memakai orang tua kami juga, memakai setiap hal yang kami lakukan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mudah sekali terpengaruh. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dekat dan takut kepada Tuhan. Dengar doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baik, adik-adikku atau anak-anakku sekalian, kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya dilakukan. Masukkan persembahan kalian di dalam amplop, kemudian bawa ke gereja masing-masing di mana kalian terdaftar atau kalian dilayani. Kita akan mengiringi pemberian persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan ini, untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari presiden, menteri hingga pemerintahan-pemerintahan di daerah masing-masing. Tuhan berkati agar dalam mereka mengambil keputusan, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab selama masa pandemi ini, mereka boleh berjalan dengan baik, makanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk siaran ini, untuk channel KTT Channel yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk melayani anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap yang terlibat, mulai dari penyiapan skripnya hingga kameramen dan juga editornya. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu atau siapapun yang menonton ibadah ini, agar ibadah ini boleh berjalan dan channel ini boleh berjalan dengan baik, boleh semakin berkembang dalam melayani anak-anak-Mu. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka, karena mereka adalah generasi-generasi yang akan memuliakan Engkau di masa yang akan datang Bapa. Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga mereka boleh berjalan selalu dalam terang firman-Mu. Mereka boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ketika mereka berada pada waktu yang Tuhan sudah tentukan untuk mereka memuliakan Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, sertai dan berkati juga setiap orang tua yang sudah mendorong anak-anaknya untuk mau beribadah, untuk ikut dalam ibadah ini. Tuhan berkati agar orang-orang tua ini semakin mengerti bahwa generasi-generasi Kristen yang takut akan Tuhan semua perlu dorongan orang tua, sehingga mereka nantinya Tuhan akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami setelah ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan, yang menyertai hari-hari kami sepanjang ini. Berkati juga persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, sehingga boleh bermanfaat untuk pelebaran akan firman-Mu dan digunakan dan dikelola dengan baik di gereja mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Mewakili kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara sekalian, dan juga semoga pelayanan ini menjadi berkat buat kita yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap langkah kita. Ingat, jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton channel Kristen Tanpa Tembok, KTT Channel. Bila ada kritik, saran, masukan, dan ide, silahkan dimuat di kolom komentar atau dikirim melalui email kristentanpatembok@gmail.com kristentanpatembok@gmail.com. Dukung kami dalam doa agar channel ini bisa jadi saluran berkat bagi banyak remaja atau teruna, dan juga setiap orang yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.